Seorang remaja asal Afrika ini disebut oleh penduduk setempat sebagai Mowgli di dunia nyata. Remaja ini bernama Zanziman Eli. Ia merupakan seorang anak abnormal dengan wajah yang mirip dengan seekor monyet. Di balik wajahnya yang demikian, ternyata ada peristiwa yang kelam yang dialami oleh ibu Eli sebelumnya. Dahulu, ibu Eli dikaruniai 5 orang anak. Sayangnya, kelima anaknya itu meninggal tak lama setelah dilahirkan. Karena merasa putus asa, ibu Eli kemudian meminta kepada Tuhan agar dikaruniai seorang anak. Seperti apapun anak itu, meski tidak normal sekalipun, akan ia terima. Doa itu pun segera dikabulkan oleh Tuhan, di mana 9 bulan kemudian Eli lahir ke dunia dengan kelainan yang disebut mikrosefali. Eli terlahir dengan ukuran kepala yang jauh lebih kecil dari ukuran pada umumnya. Akibatnya, Eli tidak mampu bicara sekaligus mengalami gangguan pada pola pikirnya. Ia sangat kesulitan menerima pelajaran dan mengerti tentang sesuatu. Karena mengalami mikrosefali, Eli kerap kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari penduduk di desanya. Eli sering dibuli, bahkan tak jarang ia dikejar-kejar oleh warga karena bentuk fisiknya yang berbeda dari mereka. Karena Eli mendapatkan perlakuan semena-mena dari warga setempat, ia kemudian memilih untuk lari dan pergi ke hutan, serta menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Eli lalu belajar bagaimana cara memanjat pohon setinggi-tingginya agar dirinya terhindar dari perlakuan buruk penduduk. Eli juga terbiasa berlari cepat karena sering dikejar oleh para penduduk. Eli terpaksa harus menyingkir ke hutan karena tidak tahan dengan perlakuan buruk yang dia terima. Eli mungkin saja tidak suka hidup di hutan, namun dia terpaksa melakukannya karena dia menghindari warga yang sangat gemar menghinanya. Saat berada di hutan, Eli bisa menjelajahi lebatnya alas dengan jarak tempuh hingga 230 km selama 1 pekan. Dan selama di sana, Eli hanya memakan rumput dan dedaunan. Itulah sebabnya mengapa warga menjuluki Eli dengan Mowgli. Karena Mowgli adalah seorang bocah yang hidup di hutan dan dibesarkan oleh hewan-hewan yang ada di sana. Ibu Eli mengatakan, setiap hari ia harus mengembalakan anaknya laksana binatang dan harus keluar pada malam hari hanya untuk mencarinya. Tentu saja ia sangat kerepotan dikarenakan tingkah anaknya tersebut. Namun, Ibu Eli tidak pernah mengeluh sedikit pun. Justru kian hari ia kian menyayangi anaknya yang terlahir dengan cacat mental itu. Terlebih setelah ia menyadari bahwa warga sekitar merasa tidak nyaman dengan kehadiran putranya tersebut. Ibu Eli merupakan salah seorang wanita yang harus memperjuangkan 2 hal. Pertama, ia berjuang untuk terus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya bahkan hingga akhir hayatnya. Kedua,
ia harus pula berjuang untuk sabar dan menerima cacian dan hinaan yang ditujukan kepada anaknya yang setiap hari ia rawat dengan penuh cinta dan kasih sayang. Semua jerih payah itu hanya untuk Eli semata, yang menjadi satu di antara sekian kasus anak yang terlahir dengan kondisi yang cacat secara medis. Bagi Ibu Eli, ini adalah sebuah perjuangan luar biasa, dan kita semua tahu bahwa wanita seperti inilah yang paling pantas untuk mendapatkan predikat wanita terkuat karena selalu sabar melalui rintangan yang berat.